Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu 15 Januari 2023, hari Minggu biasa kedua. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Modestine Amsikan, SSPS, dari Nusa Tenggara Timur. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa pekan kedua, tanggal 15 Januari 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah Jadilah Saksi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para imam, bruder, frater, dan suster di mana saja berkarya, teristimewa pencinta sabda iman Katolik yang berbahagia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan secara khusus selamat berbahagia bagi saudara-saudariku, para imam misionaris Serikat Sabda Allah yang dikenal dengan nama SVD, SSPS Abdi-Abdi Roh Kudus, dan SSPS Adorasi Abadi atau SSPS AP, yang hari ini tepat 15 Januari 2023 merayakan pesta peringatan wafatnya Santo Arnoldus Jansen yang ke-114, pendiri ketiga kongregasi yang telah disebutkan tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar setia sabda iman Katolik di mana saja berada. Hari ini kita memahami bahwa pengenalan diri terhadap orang lain menjadi salah satu aspek yang meneguhkan relasi interpersonal. Ketika kita mengenal dengan baik, bukan sekadar tampilan fisik, tetapi juga karakter atau sifat orang lain, maka kita akan memiliki kekayaan untuk semakin memahami sikap orang lain tersebut. Yohanes mengenal Yesus dengan tepat dan benar. Ia sungguh paham tentang diri Yesus sebagai Anak Domba Allah yang akan menyelamatkan kurban pelunas dosa dunia.
Karena keyakinan itu pula, Yohanes menjadi saksi tentang diri Yesus juga ketika ia harus mempermandikan Yesus di hadapan banyak orang. Pengalaman Yohanes Pembaptis yang kita baca dan renungkan dalam Injil hari ini mengundang kita untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita berusaha supaya bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dari apa yang kita hayati dalam saat-saat kehidupan, bukan bersaksi tentang apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus. Selamat menjadi saksi iman di tengah situasi dan hidup kita hari ini. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai ayat 34 disampaikan kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai siapa Yesus itu. Dia itu adalah anak domba Allah, dan dia juga adalah anak Allah. Sabda ini mulai dengan menyebutkan bahwa keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Pada saat itulah sang pembaptis menyampaikan dua kesaksian tentang Yesus tadi. Berita keesokan hari besar peranannya. Injil Yohanes menyebut hari-hari untuk menggemakan hari-hari penciptaan agar orang memahami kedatangan Yesus sebagai karya penciptaan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Sabda Iman Katolik, firman Allah yang disampaikan kepada Yesaya dalam bacaan pertama hari ini sangat mengesankan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dikatakan bahwa Yesaya tidaklah cukup dengan menjadi seorang hamba yang berbuat sesuai perintah Tuhannya saja. Akan tetapi Allah menjanjikan kepadanya untuk membuatnya menjadi terang bangsa-bangsa. Karena itu, Yesaya lebih dari sekadar hamba. Ia adalah utusan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia Sabda Iman Katolik yang terkasih. Seorang utusan Allah mampu dan dimampukan untuk memaksimalkan talenta, minat yang dimilikinya untuk mewartakan kabar keselamatan. Ia menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bercahaya dalam dirinya untuk menerangi lingkungan sekitarnya. Ada inisiatif untuk menolong mereka atau menolong orang yang membutuhkan. Ada kemauan untuk melaksanakan sabda Tuhan, sebagaimana Paulus yang berkobar-kobar, bersemangat menyapa umat untuk hidup selaras kehendak Tuhan. Dan seperti Yohanes Pembaptis yang tidak hanya membaptis, tetapi juga dengan penuh semangat menjadi saksi lewat pewartaan bahwa Yesus adalah anak Allah. Para pencinta dan pendengar setia Sabda Iman Katolik yang berbahagia, saya mengajak kita, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri. Sudah sejauh mana kita mengenal baik siapakah Yesus itu dalam hidupku?
apakah sudah berani dan setia menjadi saksinya dimanapun saya diutus? Semoga Anda dan saya menjadi dan memberi kesaksian yang benar seperti Yohanes Pembaptis. Semoga hati kudus Yesus semakin dikenal dan dicintai banyak orang. Amin.